Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sawit, para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Teman-teman, kita sebagai petani sawit tentunya ingin mengharapkan hasil yang maksimal. Dan harapan kita ketika kita berkebun kelapa sawit dalam satu hamparan itu, keinginan kita adalah semuanya berbuah dengan baik. Namun pada kenyataannya apa teman-teman? Pasti ketika kita menanam sawit dalam satu hamparan itu pasti ada saja satu atau dua batang yang memang benar-benar tidak menghasilkan atau dikatakan batang itu gagal. Misalkan seperti sawit dengan buah landak, atau sawit dengan buah cengkeh, atau sawit dengan jantan, bunga jantan. Nah seperti itu. Jadi pasti ada saja satu atau dua batang yang memang benar-benar membuat kita kecewa. Namun yang menggelitik di hati saya teman-teman adalah stigma yang terdogma di masyarakat, teori yang dianggapnya ini adalah benar, yaitu bahwa dalam satu hamparan perkebunan kelapa sawit, misalkan 1 hektar kelapa sawit, itu harus ada satu atau dua batang pohon jantan. Jadi anggapan mereka ketika ada 1-2 pokok jantan di sana, jadi dibiarkan oleh mereka. Dan mereka beranggapan bahwa dalam satu hamparan itu memang memerlukan 1 pokok jantan. Jadi seperti bebek, kira-kira seperti itu. Dari 100 ekor harus dibutuhkan 1 jantan untuk melakukan pembuahan. Nah, teori inilah yang seharusnya kita luruskan supaya masyarakat itu memang benar-benar memiliki pengetahuan yang pas. Karena apa teman-teman? Bagi kita petani kecil, 1-2 pokok batang sawit itu sungguh berharga. Kalau bisa dalam satu hamparan, dalam beberapa batang 1 hektar seperti itu, jangan sampai ada yang gagal. Jadi stigma ini menurut saya adalah salah, atau teori ini menurut saya adalah salah. Karena apa teman-teman? 1 pokok batang sawit itu sudah memiliki bunga jantannya masing-masing yang difungsikan untuk melakukan penyerbukan atas buah-buah atau bunga-bunga yang ada di dalam 1 pokok batang itu. Buktinya apa teman-teman? Bukti nyatanya seperti ini. Ketika ada 1 pokok batang sawit yang tumbuh di tengah hutan sendirian, atau yang tumbuh di tengah pemukiman sendirian tanpa ada pokok batang sawit lainnya di sekitarnya, ternyata dia masih bisa tetap berbuah. Nah, itu membuktikan bahwa pohon kelapa sawit tidak membutuhkan pohon jantan dari pohon lain, bunga jantan dari pohon lain. Dan ketika teman-teman kita melakukan penyerbukan dari batang lain, itu namanya persilangan. Dan itulah yang dilakukan oleh peneliti-peneliti atau yang pembuat benih yang menyilangkan dari varietas A ke varietas B, itu dilakukan dengan penyerbukan silang. Nah itu namanya penyerbukan silang. Jadi kalau sekiranya kita pahami bahwa dalam 1 pokok batang sawit itu memang benar-benar sudah ada bunga jantannya untuk penyerbukan di dalam lingkungan mereka sendiri. Nah itulah yang harus kita perbaiki, pola pikir atau pengetahuan yang harus kita perbaiki di tengah masyarakat. Jadi teman-teman yang menonton video ini, ketika kalian melihat atau punya kalian sendiri kok ada sawit yang tidak berbuah, yang dianggap itu adalah bunga jantan atau pohon jantan yang terus berbunga, silahkan segera tumbangkan dan diganti dengan benih yang baru. Itu saran saya. Karena apa teman-teman? Ya tentunya 1 pokok batang sawit itu memang benar-benar berharga untuk kita. Jadi saran saya segera ganti dan gunakan benih yang lebih baik. Dan harapan kita batang itu, pokok sawit itu memang bisa berbuah sesuai apa yang kita harapkan. Jadi silahkan kalian share pengetahuan ini ke teman-teman yang lain. Ketika mereka beranggapan bahwa dalam satu hamparan 1 hektar tanah itu harus ada 1 pokok batang sawit yang jantan, silahkan kalian beri pengetahuan yang pas bahwa memang di dalam teori itu memang tidak diperlukan. Jadi teman-teman, demikianlah share kita sore hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.